Tanaman singkong seluas 48 hektar, yang ditanami oleh beberapa masyarakat Keling dan masyarakat Kali Garang juga masyarakat Jelegong, sekitar 40 petani penggarap mengadu ke lembaga BPAN DPD Jawa Tengah. Puluhan petani di hadapan pimpinan BPAN Jawa Tengah, Yoyo Sakiran, menyampaikan kronologinya, Rabu tanggal 6 Desember tahun 2023. MR salah satu petani warga setempat menceritakan awal lahan tersebut dulunya semak-semak belukar sehingga dimanfaatkan sampai bisa ditanami ketela, mengeluarkan biaya tidak cuma tenaga saja, mencari batang ketela, membeli traktor juga bayar kuli. Tanpa koordinasi tanpa memberitahu tiba-tiba tanaman dicabuti juga dibajak pakai alat berat tanpa alasan yang tidak jelas. Yang sangat disayangkan ketela baru tumbuh daun dicabuti. Misalnya bicara baik-baik tentu banyak solusinya karena kami juga manusia yang layak hidup dan mencari nafkah buat keluarga, waktu tenaga juga finansial yang tercurah berbulan-bulan setidaknya dihargai paling tidak ganti rugi tuturnya. Salah satu petani juga menyampaikan ke media Patroli 7 Jepara bahwa dirinya tidak memiliki hak atas lahan itu, tapi setidaknya menghargai jerih payah tenaga atau ganti rugi tenaga kami, karena lahan yang dulunya tidak bisa ditanami sekarang bisa ditanami sehingga dapat dimanfaatkan. Solikin yang mengaku bahwa dirinya suruhan Rinata pemilik lahan tersebut juga menunjukkan fotokopi surat kuasa, namun surat tersebut tanpa kop surat, seharusnya sebuah PT setidaknya ada kopnya. Pemilik lahan atas nama Rinata dan Rinato, anehnya yang memberi kuasa cuma satu Rinata saja, salah satu anggota BPAN Jepara menghubungi Solikin lewat telepon seluler di rumahnya Sugio mantan Carik Keling. Dalam percakapan intinya ingin ketemu klarifikasi namun Solikin kalau lewat telepon tidak bisa harus ada surat resmi undangan siap datang, katanya. SN juga salah satu petani di lahan tersebut menyampaikan kepada awak media Patroli 7 Jepara, bahwa dirinya tidak hanya korban tenaga tapi juga sewa 45 juta rupiah ada yang 30 juta rupiah dan ada yang 50 juta rupiah kepada eks-karyawan Sumber Arto 1 sampai batas waktu tahun 2026. Namun baru garap 1 tahun sudah dicabuti dan diganti penggarap lain dari luar daerah. Di lokasi juga salah satu warga mendapatkan informasi bahwa yang bertanggung jawab semua ini Solikin penyewa saat ini yang dengan nominal ratusan juta rupiah per tahunnya, 1 hektar, Rp. 10 juta X 48 hektar kali 2 tahun namun baru dibayar separuh kata warga yang minta namanya dirahasiakan. Ketua BPAN DPD Jawa Tengah Yoyo Sakiran setelah mendapat aduan langsung dari masyarakat menyampaikan bahwa akan mendampingi sekaligus memperjuangkan hak-hak masyarakat yang dirugikan dan akan mempertanyakan keberadaannya bukti-bukti kepemilikan sertifikat tersebut, karena dugaan kuat sertifikat ada di salah satu bank yang sudah lewat masa kontrak jatuh tempo dan seharusnya lahan tersebut melibatkan dari pihak bank bukan melalui Solikin, tuturnya. Patroli 7 Jepara melaporkan. Terus itu dalam arti bangkrut, terus tanah itu terbengkalai beberapa tahun. Setelah itu karena ditanami sama karyawannya, tapi masih ada sisa tanah beberapa hektar yang semak belukar hutang belantara. Nah, karena waktu itu masyarakat dalam keadaan sulit karena waktu itu COVID-19, akhirnya masyarakat itu ikut ingin menanami bedok-bedok di situ, Pak. Nah, setelah di situ bedok-bedok di situ udah bersih, mau ditanami ternyata tiba-tiba diambil oknum yang seakan-akan mengaku bahwa itu yang punya tanah atau yang punya surat kuasa dari Bu Renita, Pak. Terus setelah itu dia itu kan masyarakat kan warganya sudah tanam-tanam apa singkong apa ini udah tanam, udah tinggal nanami. Ternyata yang tanaman masyarakat ini dicabuti sama suruhan Pak Solikin sama suruhan Pak Sugio mantan Carik tanpa seizin masyarakat ini. Padahal masyarakat sebenarnya tidak ingin menguasai tanah itu, cuman masyarakat itu pengen dikasih tahulah atau dikasih kompensasi atau kita rembukan dulu masalahnya ini gimana solusinya yang terbaik. Tapi ternyata dengan sepihak tanpa pemberian tahu kok tiba-tiba langsung dibikin berhentikan semua gitu. Pakai alat berat itu datang terus kita diusir kayak seakan-akan kita ini bukan manusia. Berarti tanpa adanya ganti rugi ya? Tanpa nggak ada, Pak. Terus langkah-langkah ke depan dari petani ya, khususnya di Desa Keling dan Kaligarang, ini kan sudah buat aduan kepada BPAN, Badan Penelitian Aset Negara Jawa Tengah. Itu langkah-langkah berikutnya bagaimana tuntutannya? Ini yang pertama, Pak. Kalau bisa ya minimal kami ini kan orang, ya kita
diorangkan. Ini yang pertama. Yang kedua ya karena kita kerja itu pakai tenaga, kita membayar orang yang kerja di situ, sampai bayar luku apa segala ya kita minta ganti untung lah Pak. Itu intinya tuntutannya begitu. Terus yang ketiga itu kita sebagai warga Keling yang punya wilayah sini seharusnya itu dilibatkan dalam pengelolaan tanah yang statusnya milik negara ini Pak. Disitulah Pak permintaan saya, nggak terlalu muluk-muluk saya. Ya, Itulah, oke. Terima kasih. Perjanjian sampai tahun 2026. 2026. Berapa Pak? 45. 45. 45 ya enggak ayo di. Iya. Sing ngajulke duit kan jenengan. Heeh. Saya niki diparingke sinten wektu niku? Pak Suro ya, di. Pak Suro niku sinten? Pak Suro karyawan Sumberarto. Oh, Pak Suro karyawan Sumber Arto nggih. Heeh. Nah, terus ada nggak kwitansi tersebut? Yo mboten wonten. Wonten. Oh, nggih pun. Jadi gitu Pak Pri. Iya. Saya pertanyakan Pak Sunarwi. Nggih. Jadi beliau adalah sewa 45 juta sampai 2026. Leres? Nggih, leres. Tapi tidak ada kwitansi nggih. Mboten wonten. Perjanjian secara lisan? Nggih, secara lisan ini saksinya. Oh nggih, mboten ana apa. Nggih, karena panjenengan itu kan nyewa. Nah, tanah tersebut tahu nggak tanah ini tanah siapa? Tanah pabrik Sumberarto katanya. Menurut beliau ini yang mengatakan tanah pabrik Sumberarto siapa? Oh, Pak Suro. Pak Suro. Oke. Kalau gitu Pak Suro mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Sumber Arto 1. Kayak ngono ya Pak ya. Terus lahan jenengan sewa 45 juta itu berapa hektar Pak? 1 hektar. 1 hektar sekarang ikut digarap atau digusur atau digarap orang lain? Ya ikut ini. Jadi satu Pak. Jadi satu ini. Sana sampai sini itu disewa tadi orang-orang mati. Jadi terus waktu mengeluarkan uang 45 juta sampai sekarang itu berjalan berapa tahun? 1 tahun. Baru satu periode, baru 1 tahun. Satu ceblokan 1 tahun. Terus itu uang ndak ada yang dikembalikan entah berapa persennya. Tahu-tahu 45 juta itu nggarap 1 tahun terus digeser ke orang lain ini. Ya beralih itu. Sekarang Bapak nggak ikut garap di sini ya? Enggak. Lah ini sudah dipindah tangan kan enggak rencana kan enggak bisa gitu. Kalau milik saya ya tetap garap, wong saya itu mengeluarkan uang segitu. Ya Bapak termasuk ini tadi yang ikut memberi kuasa kepada BPAN Aliansi Indonesia DPD Jawa Tengah ya. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Salam hormat, salam bahagia. Saya atas nama Lembaga Aliansi Indonesia DPD LAI Jawa Tengah. Jadi saya untuk melihat situasi dan kondisi di dalam pertanahan tanah negara yang diduga dikuasai dari pihak-pihak tertentu, ya, salah satu oknum. Jadi kita untuk meneliti hal tersebut dengan adanya kuasa Ibu Renita, Ibu Ibisono itu tersebut hak milik itu tanah tersebut dari siapa dan dari mana. Ini kan kaitannya kan dengan adanya Bank TNI ya. Sekarang dikuasakan dengan Pak Solihin ya. Jadi saya pengen tahu, pengen jelas keberadaan surat-surat yang ada saat ini. Nah, karena kita ada warga yang dirugikan, termasuk sudah ditanemin sampai dari alas, sekarang jadi kelihatan dengan tanah tersebut bahwa tanah tersebut adalah ditanemin dengan warga dicabut-cabutin, termasuk dirusak. Itu adalah dugaan untuk penyerobotan maupun dalam merugikan masyarakat. Itu Pak. Mungkin karena Pak Bambang kebetulan mewakili dari DPD LAI Jawa Tengah, monggo Pak Bambang silahkan untuk jelaskan lebih detail. Jadi terima kasih Pak Ketua. Jadi begini, kami mendapatkan aduan dari masyarakat sekitar petani atau penggarap. Petani penggarap itu salah satu ada X daripada karyawan yang belum terbayarkan dan juga warga sekitar, karena ada dugaan pengerusakan tanaman yang sudah ditanam. Ada lahan yang dulunya semak belukar, itu sudah
sudah bersih dan ternyata diserobot dengan membawa sebuah kertas ini sudah kami bawa dengan surat kuasa seperti ini. Kop suratnya nggak ada ya Pak itu ya? Ini tidak ada kop surat mengatasnamakan ini PT Sumber Arto 1. Tapi tidak ada, kemudian stempelnya juga nggak ada. Itu. Nah, dugaan-dugaan ini akhirnya kami tindak lanjuti karena masyarakat ini benar-benar menginginkan untuk bisa menanam lagi di tanah ini. Seperti itu Pak. Makanya ini kami bergerak bersama masyarakat yang ada dan para petani dan penggarap untuk mengambil haknya lagi. Setidak-tidaknya